Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan pagi ini. Dan oleh karena itu kita patut mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita telah persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kemurahan-Mu. Pagi ini kami mengucap syukur di hadapan Tuhan dalam persekutuan renungan pagi ini. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Sekarang akan membaca dan mendengarkan firman-Mu serta merenungkannya. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang kita akan baca dari Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan semua dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham yang dikasihin. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Terpujilah Kristus. Tuhan berkenan kepada kita pagi ini baca firman-Nya, dan berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini kita disapa dengan misi yang meneguhkan. Misi yang meneguhkan bagi kita sangat jelas. Misi yang meneguhkan itu di dalam karya penyelamatan Allah bagi kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apa yang dikatakan di dalam bacaan kita tentang misi yang meneguhkan itu? Di sini dikatakan kepada kita untuk dihayati dan diyakini dalam hidup kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, untuk orang-orang percaya yang mempercayai Kristus, adalah anak-anak Allah yang sedang menuju pada kemuliaan di dalam Yesus Kristus.
Sang penebus telah mengalahkan maut dan iblis, dan dia memahami perasaan umatnya saat mereka menghadapi pencobaan dan kemalangan hidup. Jadi menghadapi pencobaan dan kemalangan hidup. Ketika kita datang kepadanya dengan iman, kita datang kepada imam besar yang ikut merasakan perasaan kita dan yang dapat memenuhi setiap kebutuhan kita. Percayailah dia sebagai satu misi dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, misi itu harus jelas dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita ayat yang ke-12. Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku, yaitu memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi saudara-saudara, misi kita adalah memberitakan nama Yesus, nama Allah di dalam Yesus Kristus, dan terus memujinya di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Sekaligus kita menaruh kepercayaan kepada Allah di dalam Kristus. Dan lagi kita sungguh-sungguh yakin bahwa Allah telah menyatakan kuasanya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita semua mempunyai misi yang jelas sebagai orang percaya. Kalau kita orang percaya tidak mendalami firman Tuhan dan firman Tuhan tidak berakar di dalam diri kita, sebagaimana dikatakan Allah yang menciptakan dan olehnya segala sesuatu dijadikan, Allah yang membawa banyak orang pada kemuliaannya, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ia telah menguduskan kita semua di dalam darahnya, dan oleh karena itu kita harus punya misi yang teguh, yang meneguhkan dalam hidup kita, dalam keadaan yang sulit atau senang. Kita terus percaya harus memberitakan nama Allah yang sungguh-sungguh dan memuji Dia dengan keyakinan di dalam hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, misi yang meneguhkan ini perlu dipahami di dalam hidup kita. Bahwa Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah mendamaikan antara Allah dengan manusia. Oleh kehendak Allah, Tuhan Yesus menderita untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Ia menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itu bahagian dari misi kita. Dengan demikian saudara-saudara yang kekasih, kita percaya pendamaian itu telah terjadi antara Allah dengan manusia di dalam Kristus dan mencapai klimaksnya akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Bahkan ada jaminan bagi kita untuk berani menghampiri Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyampaikan seluruh pergumulan kita karena Dia mengerti dan peduli dengan keadaan kita. Karena itu dikatakan di dalam ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah saudara-saudara, ini misi kita untuk terus kita berpegang pada apa yang Tuhan nyatakan pada kita. Haleluya, sampai jumpa. Amin. Nah saudara-saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang mengaruniakan kami firman pada pagi ini, untuk kami pedomani sepanjang hari ini,
yaitu misi yang meneguhkan hati, pikiran, keluarga, dan jemaat, bahkan persekutuan pagi ini. Tolonglah kami itu semua Tuhan untuk semakin jelas dalam diri kami. Ampunilah kami, sertai kami dalam pekerjaan hari ini dan menjadi misi Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua di mana saja berada. Salam sehat. Immanuel. Haleluya.